Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pengakuan pendapatan. Sebelum kami mempresentasikan hasil karya kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Bagas Maputra, yaitu saya sendiri. Kemudian kedua teman saya Mandara Mani Azkia dari kelompok 10 dengan NPM 1910331030194. Nama saya Praisa Titania dengan NPM 035. Apa itu pengakuan pendapatan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi pengakuan pendapatan adalah gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dan hasil bisnis dari suatu entitas atau perusahaan. Dan di dalam hal ini ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu penentuan pengakuan pendapatan dan penentuan nilai atau jumlah. Pengakuan pendapatan berarti penerimaan nilai baru menjadi aset perusahaan sebagai akibat dari transaksi yang terjadi. Pendapatan pengakuan menggambarkan arus kas masuk aktual atau yang diharapkan. Keduanya yang telah terjadi dan akan terjadi dari aktivitas entitas kunci. Jadi, pengakuan pendapatan ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Karena banyak kasus kecurangan dari oknum yang memainkan pengakuan pendapatan. Dan beberapa kasus lainnya yang melibatkan pengakuan pendapatan. Contoh yang telah terjadi belum lama ini di Indonesia, yaitu kasus PT Garuda, yang mana sampai-sampai komisarisnya tidak mau tanda tangan atas laporan keuangannya yang karena tidak sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan. International Accounting Standard Board mengeluarkan standar baru untuk pengakuan pendapatan, yaitu Revenue from Contract with Customer, yang artinya pendapatan itu berasal dari persetujuan dengan customer atau pelanggan. Maksudnya, apa yang diminta oleh customer atau pelanggan itu penjual harus menyediakannya, kemudian berapa nilainya, kemudian harus seperti apa transaksinya. Nanti selanjutnya akan saya bahas. Kemudian, pengakuan pendapatan ini berhubungan dengan timbulnya aset dan kewajiban. Contohnya, perusahaan akan memperhitungkan pendapatan berdasarkan aset atau kewajiban yang muncul dari kontrak dengan customer. Tahap yang kedua ada identify the separate performance obligation in the contract. Maksudnya itu kita sebagai penjual atau sebagai pembeli harus sama-sama memiliki kewajiban, yaitu menyediakan barang atau jasa. Si pembeli harus menyediakan uang. Contoh seperti kita misalkan berjualan kue. Kita jualan kue. Apa yang diminta si pembeli itu kan beli kue. Kemudian kita harus menyediakan kue tersebut yang dimintai oleh si pembeli tersebut. Kemudian kita bisa mengasih kue yang diinginkan oleh pembeli tersebut dan pembeli bisa membayarnya dengan uang tersebut. Kemudian kalau contohnya menjual jasa itu seperti Gojek atau yang zaman sekarang lagi sering dipakai oleh masyarakat ya, umum kan Grab atau Gojek lah. Nah, kalau Grab tadi dia apa yang diminta oleh si pembeli atau customer itu kan, contoh si pembeli atau customer itu kan meminta agar dia diantarkan ke tempat tujuan yang dia inginkan. Kemudian untuk mendapatkan uang atau upah dari si pembeli tersebut atau pelanggan tersebut, dia harus mengantarkan atau istilahnya menuruti keinginan si pembeli tadi atau customer tadi atau pelanggan tadi. Setelah mengantarkan ke tempat yang diinginkannya, baru si pelanggan bisa memberinya uang. Kemudian ada juga yang menyediakan dua barang atau lebih. Contohnya dalam satu kafe, di mana ada kafe yang menjual kopi, ada yang menjual kopi dan kue. Misalkan ada orang yang membeli kue dan kopi, itu tentunya pendapatannya pun dibedakan. Tidak boleh dijadikan satu kue dan kopi itu jenis dua barang yang berbeda. Kemudian ada lagi yang menjual barang dan jasa, contohnya Toyota dan masih banyak merek lainnya yang saya di sini ingin contohkan, yaitu Toyota. Toyota yang menjual barang yaitu berupa mobil. Jadi menjual mobil kepada masyarakat, kemudian ada pembeli, ada customer yang membelinya. Setelah membeli, masyarakat pun bisa mendapatkan jasa garansi yang disebut
dengan servis, atau itulah yang disebut dengan jual jasa. Dan pendapatannya pun barang dan jasa harus dibedakan. Tahap yang ketiga ada determining the transaction price. Maksudnya kita harus menentukan berapa nominal atau nilai transaksi tersebut. Contohnya harga barang yang dijual itu berapa rupiah atau berapa dolar. Prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan yaitu akui pendapatan pada periode akuntansi atau semua kewajiban sudah dilakukan semua. Selama kewajiban itu belum dikerjakan, belum boleh diakui pendapatan. Kemudian sini ada contoh, yaitu antara naik angkot dengan naik pesawat. Untuk naik angkot, kita mengatakan dulu bayar, kemudian jurnal. Beda lagi dengan naik pesawat, yaitu bayar dulu, kemudian diantar, kemudian jurnal. Untuk naik angkot, jurnalnya seperti berikut ini. Accounting receivable di debit dan fees itu di kredit. Untuk naik pesawat, di debitnya ada cash, di kreditnya ada unearned revenue. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa naik angkot itu dianterin dulu baru kita bayar. Beda lagi dengan naik pesawat, yang mana kita harus bayar dulu baru dianterin. Dan belum boleh, misalkan kita udah pesan tiket pesawat buat tanggal sekian, untuk keuangan di bandaranya pun belum boleh mengakui keuangan kita tersebut, masukin ke jurnal, karena kewajiban dia untuk mengantarkan kita sebagai customer itu belum terpenuhi. Jadi nggak boleh diakui pendapatan terlebih dahulu sebelum kewajibannya dilaksanakan. Dan gimana kalau misalkan ada penumpang yang nggak jadi terbang atau nge-cancel, itu tetap kita telah melaksanakan kewajibannya. Kemudian ada beberapa isu atau kasus yang ada dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama ada retur penjualan dan tunjangan, kemudian ada perjanjian pembelian kembali, perjanjian menagih dan menahan, kemudian ada hubungan agen utama, ada kiriman, ada jaminan, ada yang terakhir biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mengukur presentase penyelesaian. Pada tabel yang pertama, di sana terdapat rumus untuk mengukur presentase penyelesaian pada tahun ini. Dihitung dengan cara biaya yang muncul pada tahun ini dibagi dengan estimasi total biaya sampai dengan kontrak selesai. Misalnya, biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama sebesar 1 juta, sementara estimasi total biaya sampai dengan kontrak selesai adalah 10 juta, maka perhitungannya adalah 1 juta dibagi dengan 10 juta. Lalu pada tabel yang kedua, di sana terdapat rumus untuk menghitung pengakuan pendapatan yang dihitung dengan cara presentase penyelesaian dikalikan dengan estimasi total revenue atau gross profit. Lalu yang terakhir di tabel ketiga, di sana terdapat rumus untuk mengukur pendapatan tahun ini saja atau pendapatan pada periode tersebut yang dihitung dengan cara pendapatan yang diakui sampai dengan tahun ini dikurangi pendapatan yang diakui di tahun pertama. Jadi misalnya kita menghitung pendapatan untuk tahun kedua, maka pendapatan tahun kedua dikurangi dengan pendapatan tahun pertama. Masuk ke contoh soal atau ilustrasi. Jadi Wijaya Kusuma Kontraktor melakukan kontrak untuk membangun jembatan dengan nilai kontrak sebesar $4.500.000 dengan estimasi total biaya sebesar $4 juta. Kontrak tersebut dimulai pada bulan Juli 2019 sampai dengan tahun 2021 bulan Oktober, yang diikuti dengan data sebagai berikut. Nah, pertama di sini terdapat cost to debt atau biaya yang dikeluarkan sampai dengan tahun 2019, 2020 dan 2021. Jadi, pada kolom kedua di tahun 2019 cost to debt-nya sebesar 1 juta. Artinya, biaya yang dikeluarkan sampai dengan tahun 2019 atau tahun pertama itu adalah 1 juta. Lalu pada kolom yang ada di tahun 2020, biaya yang dikeluarkan sampai tahun 2020 sebesar $2.916.000.
Ini merupakan kalkulasi dari tahun 2019 ditambahkan dengan total biaya yang dikeluarkan tahun 2020. Nah, kemudian di tahun 2021 total biaya yang dikeluarkan sebesar 4.050.000. Ini merupakan hasil dari kalkulasi tahun 2019, 2020 dan 2021. Nah, di sini terlihat bahwa biaya yang keluar membengkak dari perkiraan, yaitu sebesar 4 juta. Jadi 4.050.000 yang artinya membengkak sebanyak 50.000. Lalu pada baris yang kedua, di sana terdapat estimated cost to complete, yaitu estimasi biaya sampai selesai. Nah, tahun 2019 estimasi biaya sampai selesainya adalah 3 juta. Karena pada tahun 2019 kan biaya yang telah dikeluarkannya sebesar 1 juta. Sedangkan total estimasi biayanya adalah 4 juta. Berarti 4 juta dikurangi 1 juta, yaitu 3 juta. Sama dengan tahun 2020, karena biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebesar 2.916.000, maka estimasi biaya yang diperkirakan pada tahun 2021 adalah sebesar 1.134.000. Nah, untuk tahun 2021 ini kita kosongkan karena total estimasi biayanya membengkak, jadi telah habis. Nah, lalu untuk bagian baris yang ketiga, di sana terdapat progress billing during the year atau tagihan dari perusahaan kepada klien. Nah, jadi pada tahun 2019 perusahaan menagihkan sebesar $900.000. Lalu pada tahun 2020 sebesar $2.400.000 dan 2021 sebesar $1.200.000. Lalu pada baris terakhir, yaitu cash collected during the year atau kas yang diterima oleh perusahaan pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, kas yang diterima perusahaan sebesar 750.000. Nah, di sini terlihat bahwa kas yang diterima dan tagihan yang ditagihkan perusahaan kepada klien itu lebih sedikit. Kita lihat juga di tahun 2020, kas yang diterima sebesar 1.750.000. Ini juga lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 kas yang diterima sebanyak $2 juta. Nah, untuk seluruhnya ini sudah pas, yaitu sebanyak 4.500.000. Kita akan menghitung persentase penyelesaian dengan cost to cost basis. Nah, untuk tahun 2019, persentase penyelesaiannya dinyatakan sebesar 25%. Hasil tersebut didapatkan dari 1 juta dibagi dengan 4 juta dikali 100%. Nah, 1 juta itu merupakan cost to debt atau biaya yang dikeluarkan pada tahun 2019 lalu dibagi dengan 4 juta. 4 juta itu didapatkan dari cost to debt atau biaya yang dikeluarkan ditambahkan dengan estimasi biaya yang akan dikeluarkan sampai kontrak selesai. Jadi 1 juta ditambah 3 juta sama dengan 4 juta, sehingga persentase penyelesaiannya dihasilkan sebesar 25%. Lalu untuk estimasi total gross profit itu didapatkan dari 4.500.000 dikurangi dengan estimasi total cost sebesar 4 juta. Jadi hasilnya adalah $500.000. Selanjutnya untuk tahun 2020, persentase penyelesaiannya adalah sebesar 72%. Seperti tadi, itu dihasilkan dari cost to debt dibagi dengan estimasi total cost. Nah, cost to debt-nya adalah 2.916.000 dibagi dengan total cost-nya estimasi total cost-nya sebesar 4.050.000 dikali 100% jadi 72%. Nah, untuk estimasi total gross profit-nya kita lihat bahwa di sini berkurang dari tahun sebelumnya karena estimasi total cost-nya membengkak sebesar 50.000. Jadi 4.500.000 dikurangi 4.050.000 hasilnya adalah 450.000. Nah, untuk tahun 2021 di sana cost to debt-nya 4.050.000, sementara estimasi cost to complete-nya adalah 0 karena itu sudah tahun terakhir dan bangunannya sudah jadi sudah tidak lagi estimasi. Jadi estimasi total cost seluruhnya adalah 4.050.000. Maka perhitungannya adalah 4.050.000 dibagi 4.050.000 dikali 100, hasilnya adalah 10%. Nah, untuk tahun 2021 seperti tahun 2020 di mana estimasi total gross profit-nya yaitu sebesar 450.000. Nah, present complete ini merupakan kalkulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa kita lihat di tahun 2020 present complete-nya sebesar 72%. Itu merupakan
kalkulasi dari tahun sebelumnya 2019 dan tahun 2020. Jadi jika kita ingin tahu estimasi untuk present complete untuk tahun 2020, maka 72% dikurangi 25%. Langkah selanjutnya kita akan melakukan penjurnalan. Nah, untuk pencatatan jurnal yang pertama yaitu pencatatan biaya yang telah dikeluarkan. Nah, pada tahun 2019, biaya yang telah dikeluarkan sebesar $1.000.000. Nah, untuk tahun 2020 bisa kita lihat di cost to debt, biayanya sebesar $2.916.000. Tapi itu merupakan kalkulasi dari 2019 dan 2020. Nah, untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020, maka $2.916.000 dikurangi 1 juta, maka hasilnya adalah $1.916.000. Lalu pada tahun 2021, pada kolom cost to debt terlihat bahwa kalkulasi biayanya $4.050.000. Nah, untuk mencari biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020 sama seperti tadi, maka $4.050.000 dikurangi biaya tahun sebelumnya yaitu $2.916.000, maka hasilnya adalah $1.134.000. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut kemudian akan kita catat pada akun construction in process di debit. Lalu di kreditnya kita bisa mencatat biaya-biaya yang telah kita keluarkan untuk apa saja, misalnya untuk pembelian material, untuk pembayaran tukang, dan yang lain-lain. Lalu jurnal yang kedua adalah mencatat tagihan. Bisa kita lihat pada pada tabel yang di atas, tahun 2019 perusahaan melakukan penagihan sebesar $900.000, maka itu dicatat pada akun receivable di debit, dan untuk di kredit kita mencatat di akun billing and CIP. Lalu tahun 2020 tagihan sebesar $2.400.000 dan tahun 2021 tagihannya sebesar $1.200.000. Nah, yang terakhir untuk pencatatan jurnal yang ketiga yaitu mencatat kas yang diterima, yaitu dicatat pada kas di debit, lalu di kredit ada akun receivable. Nah, bisa kita lihat kas yang diterima pada tahun 2019 adalah $750.000. Lalu kas yang diterima tahun 2020 $1.750.000 dan 2021 adalah $2 juta. Untuk membuat jurnal pengakuan pendapatan, sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu pendapatan yang diakui setiap tahunnya. Di slide di sana terdapat tabel di mana di sana ada kolom to date, recognized in prior years, dan recognized in current year. To date maksudnya adalah pendapatan yang diakui sampai dengan tahun bersangkutan. Lalu recognized in prior years adalah pendapatan yang diakui di tahun sebelumnya, dan recognized in current year adalah pendapatan yang diakui di tahun bersangkutan. Di tahun 2019 terdapat revenue sebesar $1.125.000. Itu dihasilkan dari nilai kontrak dikalikan dengan persentase penyelesaian pada tahun 2019. Jadi $4.500.000 dikali 25% sama dengan $1.125.000. Lalu untuk biayanya didapatkan $1 juta, maka gross profitnya $1.125.000 dikurangi 1 juta, hasilnya $125.000. Lalu untuk recognized in prior years, karena itu merupakan tahun pertama, jadi masih belum ada pengakuan pendapatan tahun sebelumnya. Dan pengakuan pendapatan untuk tahun 2019 sama dengan to date. Lalu pada tahun 2020 revenues yang diakui sebanyak $3.240.000, hasil dari $4.500.000 dikali dengan persentase penyelesaian tahun 2020 sebanyak 72%. Lalu dikurangi cost $2.916.000, maka gross profitnya $324.000. Lalu untuk kolom recognized in prior years, pengakuan pendapatan tahun sebelumnya bisa kita masukkan dari to date tahun 2019. Nah, recognized in current year merupakan pengurangan dari to date dikurangi recognized in prior years. Jadi, $3.240.000 dikurangi $1.125.000, maka pendapatan yang diakui pada tahun 2020 sebanyak $2.115.000. Lalu untuk biaya yang diakui tahun 2020 sebanyak $1.916.000. Dari $2.916.000 dikurangi 1 juta, maka gross profit di tahun 2020 adalah $199.000. Untuk tahun 2021, revenues yang dihasilkan sebanyak $4.500.000, yaitu $4.500.000 dikali 100%. Untuk biaya yang dikeluarkan sebanyak $4.050.000 dan gross profitnya jadi $450.000.
Setelah itu recognizing payroll seperti tadi kita masukkan dari tahun sebelumnya, dari tahun 2020. Lalu untuk recognizing career 4.500.000 dikurangi 3.240.000 maka hasilnya 1.260.000. Lalu biayanya 4.050.000 dikurangi 2.916.000 maka hasilnya 1.134.000. Nah, untuk gross profit tahun 2021 yaitu 1.260.000 dikurangi 1.134.000 hasilnya adalah 126.000. Sekarang kita akan melakukan penjurnalan pengakuan pendapatan. Nah, untuk tahun 2019 pada kolom construction in process kita isi dengan Rp125.000 yang dimana itu merupakan gross profit. Lalu untuk construction in process di debit dengan 1 juta yaitu merupakan cost yang dikeluarkan pada tahun 2019. Lalu untuk revenue from long term contracts yaitu merupakan revenues pada tahun 2019 sebesar 1.125.000. Nah, untuk tahun 2020 CIP-nya sebesar 199.000, lalu construction expenses-nya sebesar 1.916.000 dan revenue from long term contracts-nya adalah 2.115.000. Dan di tahun terakhir construction in process di debit sebesar 126.000, construction expenses 1.134.000 di debit dan di kredit revenues from long term contracts yaitu 1.260.000. Nah, untuk tahun terakhir kita juga melakukan penutupan jurnal karena semua tadi sudah tertagih pembayarannya. Jadi di debit kita taruh billing on CIP sebesar 4.500.000 dan di kredit construction in process sebesar 4.500.000. Lalu untuk slide ini di sini terdapat tabel di mana ini merupakan rangkuman dari pengakuan pendapatan tiap tahunnya menggunakan metode presentase penyelesaian. Berikutnya adalah cost recovery method atau bisa juga disebut zero profit method. Nah, perbedaan dengan presentase penyelesaian tadi adalah kalau presentasi penyelesaian pengakuannya itu pendapatannya itu diakui setiap tahunnya. Sementara dalam cost recovery method pendapatannya hanya diakui pada tahun terakhir atau pada tahun ketiga dalam ilustrasi ini. Bisa kita lihat pada tabel di sini di mana pada tahun 2019 di sana gross profitnya kita nolkan karena memang tidak diakui. Lalu pada tahun 2020 juga sama, itu gross profitnya nol. Hanya saja kita baru mengakui pendapatan itu pada tahun terakhir atau di sini pada tahun 2021. Jadi sebesar 450.000. Nah, untuk jurnal-jurnal seperti total biaya seperti biaya-biaya itu masih dicatatkan seperti sebelumnya. Hanya perbedaannya pada saat jurnal pengakuan pendapatan. Lalu ini untuk jurnal pengakuan pendapatannya. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya di tahun 2019 ini tuh tidak ada gross profitnya, 2020 juga tidak ada gross profitnya. Maka dari itu dinamakan dengan zero profit karena pada tahun sebelum-sebelumnya tidak diakui pendapatannya. Nah, untuk pendapatannya langsung kita tulis di tahun 2021 di mana gross profitnya adalah 450.000 atau bisa kita simpan di akun CIP di debit, lalu di akun debit construction expenses sebesar 1.134.000. Lalu pada akun revenue from long term contracts di kredit dengan nominal 1.584.000. Dan juga pada tahun terakhir kita mengakui pendapatan seluruhnya yang telah masuk sebesar 4.500.000 yaitu billings on CIP di debit dan construction in process di kredit sebesar 4.500.000. Memahami materinya lebih lanjut, maka kita akan langsung masuk ke contoh soal.
Pada awal tahun 2018, PT FM menjual persediaan dengan biaya $25.000 kepada PT HC dengan harga $36.000 dengan pembayaran sebagai berikut. Pada tahun 2018 pembayarannya adalah $18.000, lalu 2019 $12.000 dan 2020 $6.000. Nah, apabila metode penutupan biaya digunakan dan pembayaran sesuai dengan jadwal. Nah, untuk menjawab soal ilustrasi tersebut, maka langkah pertama, apabila metode penutupan biaya digunakan dan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, penerimaan kas, pendapatan, biaya, dan laba kotor diakui sebagai berikut. Kas yang diterima pada tahun 2018 sebesar $18.000, 2019 $12.000, 2020 $6.000. Lalu pendapatan yang diakui adalah $36.000. Biaya barang yang terjual adalah $25.000, laba kotor yang ditangguhkan $11.000, lalu laba kotor yang ditangguhkan pada tahun 2019 $11.000, lalu pada tahun 2020 adalah $6.000. Laba kotor yang diakui pada tahun 2018 0, pada tahun 2019 $5.000, 2020 $6.000. Lalu saldo laba kotor yang ditangguhkan pada tahun 2018 adalah $11.000, 2019 adalah $6.000 dan 2020 adalah 0. Maka pencatatan jurnal pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pada saat penjualan barang pada tahun 2018, installment receivable di debit sebesar $36.000, lalu installment sales di kredit sebesar $36.000. Lalu untuk mencatat biaya pada saat penjualan barang, cost of goods sold di debit sebesar $25.000 dan inventory di kredit sebesar $25.000. Lalu untuk mencatat penerimaan kas dari piutang penjualan, kas di kredit sebesar $18.000, lalu installment receivable sebesar $18.000. Lalu pada akhir tahun dilakukan pencatatan sales di debit sebesar $36.000, cost of goods sold di kredit sebesar $25.000 dan deferred gross profit di kredit sebesar $11.000. Pada tahun 2019 dan 2020, laba kotor yang ditangguhkan akan direalisasikan setelah penerimaan kas melebihi jumlah biaya dengan jurnal sebagai berikut. Pada tahun 2019, cash di debit dengan nominal $12.000, lalu dikredit installment receivable dengan nominal $12.000. Jurnal tersebut untuk mencatat penerimaan kas dari piutang angsuran. Lalu untuk mengakui laba kotor karena penerimaan kas pada tahun 2019 telah melebihi biaya, maka pencatatan jurnalnya adalah deferred gross profit di debit dengan nominal $5.000 dan gross profit realized dengan nominal $5.000. Lalu pencatatan jurnal pada tahun 2020 untuk mencatat penerimaan kas dan piutang angsuran, cash di debit dengan nominal $6.000, lalu piutang angsuran di kredit dengan nominal $6.000. Lalu terakhir untuk mengakui laba kotor karena kas pada tahun 2020, deferred gross profit di debit dengan nominal $6.000, lalu gross profit realized dengan nominal $6.000 di kredit. Pengakuan pendapatan saat penyerahan barang dengan metode penjualan cicilan. Metode penjualan cicilan atau installment sales method. Penjualan cicilan sendiri merupakan suatu jenis penjualan di mana pembayarannya diwajibkan di dalam periode cicilan selama periode waktu yang diperpanjang. Untuk perdagangan eceran seperti jenis peralatan dan perabotan rumah tangga, dan untuk industri seperti alat-alat berat di mana instalasi mesin dibayar untuk periode yang panjang. Menurut metode ini, laba lebih baik diakui ketika kas diterima pada saat penjualan. Akuntansi untuk penjualan dengan pembayaran cicilan yang memakai pendekatan laba kotor yang ditangguhkan memerlukan penentuan persentase laba kotor untuk penjualan masing-masing tahun dan pembentukan perkiraan piutang dan pendapatan yang ditangguhkan pada tahun penjualan. Masalah tambahan dalam akuntansi penjualan cicilan, selain perhitungan laba kotor yang direalisasi dan ditangguhkan saat ini, ada masalah lain yang dihadapi dalam akuntansi untuk transaksi penjualan cicilan. Masalah-masalah ini berkaitan dengan pertama, bunga atas kontrak cicilan, dan kedua, piutang tak tertagih, dan ketiga, gagal membayar dan pemilikan kembali. Penyajian transaksi penjualan cicilan dalam laporan keuangan. Jika transaksi penjualan cicilan merupakan bagian yang signifikan dari total penjualan, maka diperlukan pengungkapan penuh atas penjualan cicilan.
harga pokok penjualan cicilan, dan semua beban yang dapat dialokasikan ke penjualan cicilan. Akan tetapi jika transaksi penjualan cicilan bukan merupakan bagian yang signifikan dari total penjualan, maka kita cukup memasukkan laba kotor yang direalisasi dalam laporan laba rugi sebagai pos khusus sesudah laba kotor atas penjualan. Laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan cicilan umumnya diperlakukan sebagai pendapatan diterima di muka dan diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Secara teori, laba kotor yang ditangguhkan terdiri dari 3 unsur. Pertama, kewajiban pajak penghasilan yang akan dibayar apabila penjualan dilaporkan sebagai pendapatan yang direalisasi. Kedua, penyisihan untuk beban penagihan, piutang tagih, dan kerugian kepemilikan kembali. Serta ketiga, laba bersih atau laba ditahan dengan dibatasi oleh ketersediaan dividen. Akan tetapi karena sulit untuk mengalokasikan laba kotor yang ditangguhkan di antara ketiga unsur ini, maka keseluruhannya jumlahnya seringkali dilaporkan sebagai pendapatan diterima di muka. Contoh soal pada metode penjualan cicilan. Jadi diketahui tahun 2002 itu penjualan cicilan sebesar 200.000, harga pokok penjualan cicilan sebesar 150.000, dan hasilnya untuk laba kotor menjadi 50.000. Lalu tingkat laba kotor dalam penjualan cicilan sebesar 25%, penerimaan kas penjualan tahun 2002 sebesar 60.000. Bagaimana ayat jurnal pada contoh soal tersebut? Yaitu pertama, kita mencatat penjualan cicilan pada tahun 2002, yang mana di debit yaitu piutang dagang cicilan pada tahun 2002 sebesar 200.000 dan kredit penjualan cicilan sebesar 200.000. Lalu jurnal kedua yaitu untuk mencatat penagihan kas piutang cicilan. Untuk di debit kas sebesar 60.000, untuk di kredit piutang dagang cicilan 2002 sebesar 60.000. Jurnal ketiga yaitu untuk mencatat harga pokok produksi cicilan pada tahun 2002 yaitu di debit harga pokok penjualan cicilan sebesar 150.000, di kredit persediaan sebesar 150.000. Lalu jurnal untuk menutup penjualan dan harga pokok produksi pada tahun 2002, di mana penjualan cicilan di debit sebesar 200.000 dan di kredit HPP cicilan sebesar 150.000 dan laba kotor yang ditangguhkan pada tahun 2002 sebesar 50.000 di kredit. Lalu di debit laba kotor yang ditangguhkan pada 2002 sebesar 15.000 dan laba kotor yang direalisasi dalam penjualan cicilan sebesar 15.000, di mana perhitungan tersebut 25% dikali 60.000. Untuk laba kotor yang direalisasi dalam penjualan cicilan sebesar 15.000 di debit dan istisar rugi laba sebesar 15.000 pun di kredit. Metode-metode akuntansi sebelum pengakuan pendapatan. Perjanjian penjualan tertentu terkadang melibatkan suatu pertukaran baik barang-barang atau aktiva moneter seperti kas atau hasil tagih sebelum batas di mana proses pendapatan diselesaikan secukupnya untuk mengakui pendapatan. Dalam keadaan seperti ini, prosedur akuntansi yang khusus harus diterapkan sambil menunggu penyelesaian penjualan dan penerapan selanjutnya dari salah satu metode pengakuan pendapatan yang telah dibahas. Jika aktiva moneter diterima sebelum penyelesaian penjualan, akuntansi metode deposit harus diterapkan. Jika persediaan diserahkan mendahului penjualan, maka prosedur akuntansi konsinyasi harus diterapkan. Metode deposit untuk umum. Metode akuntansi untuk transaksi yang belum selesai ini adalah metode simpanan atau deposit method. Menurut metode simpanan, penjual melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan mengklasifikasikannya sebagai kewajiban atau simpanan yang dapat dikembalikan atau uang muka pelanggan di neraca. Penjualan terus melaporkan propertinya sebagai aktiva dalam neraca, beserta setiap hutang terkait yang masih ada. Selain itu, penjual juga terus mencatat beban penyusutan sebagai biaya periode untuk properti tersebut. Tidak ada pendapatan atau laba yang harus diakui sampai penjualan selesai pada
Pada saat itu, akun simpanan ditutup dan salah satu metode pengakuan pendapatan yang dibahas dalam bab ini diterapkan pada penjualan itu. Perbedaan utama antara metode cicilan dan metode simpanan adalah berkaitan dengan pelaksanaan kontraknya. Karena dalam metode cicilan dan pemulihan, biaya penjual diasumsikan telah melaksanakan kontrak, tetapi penagihan kas sangat tidak pasti. Dalam metode simpanan ini, penjual belum melaksanakan kontrak dan tidak ada klaim yang sah. Metode simpanan menunda mengakui penjualan sampai dapat dipastikan bahwa suatu penjualan telah terjadi untuk tujuan akuntansi. Pengakuan pendapatan ditangguhkan sampai terjadi suatu peristiwa di masa depan. Jika belum ada pengalihan resiko dan imbalan kepemilikan yang mencukupi, sekalipun simpanan telah diterima, maka pengakuan penjualan harus ditunda sampai pengalihan yang memadai terjadi. Metode deposit hak monopoli industri. Akuntansi untuk penjualan waralaba franchise dipilih karena popularitas, kerumitan, dan kemampuan penerapannya pada banyak dasar pengakuan pendapatan. Dalam akuntansi untuk penjualan waralaba, akuntan harus menganalisis transaksi itu dan mempertimbangkan semua situasi, harus menggunakan pertimbangan dalam memilih serta menerapkan satu atau lebih dasar pengakuan pendapatan dan kemudian mungkin memantau situasinya selama periode waktu yang panjang. Pendapatan diakui berdasarkan dua kriteria. Pertama, pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, terjadinya pertukaran dengan kas atau klaim atas kas. Dan kedua, pada saat dihasilkan atau penyelesaian yang sebenarnya dari proses menghasilkan laba. Penerapan khusus dari metode deposit dapat dijumpai pada industri-industri hak monopoli atau franchising industri. Penjualan hak monopoli meliputi bermacam-macam jasa, produk, dan aktiva pabrik yang termasuk hak-hak tak berwujud untuk memakai merek atau nama dagang, aktiva tetap yang dimiliki oleh franchiser, jasa-jasa sebelum pembukuan seperti membantu mengatur tempat usaha yang menyenangkan atau strategis, membangun gedung, melatih para pegawai, serta pelayanan jasa, produk, dan proses yang terus-menerus sejak operasi dilaksanakan. Masalah-masalah yang umumnya timbul pada pengakuan pendapatan untuk hak monopoli industri yaitu pertama, uang pembayaran pertama atau initial fee. Biasanya, franchiser membebankan suatu jumlah yang cukup besar bagi hak untuk menggunakan monopoli nama dan untuk memberikan jasa-jasa sebelum pembukaan. Ada kalanya uang pembayaran pertama ini segera dibayar tunai, tapi pada umumnya pembayaran itu disertai dengan wisa jangka panjang. Pada permulaan perjanjian hak monopoli, franchiser terkadang melaporkan uang pembayaran pertamanya sebagai pendapatan. Taksiran biaya-biaya ini kemudian disediakan sebagai pengimbang atas pendapatan tersebut. Masalah yang kedua yaitu timbul dari perlakuan tersebut, yaitu masalah beban muka akhir dari pendapatan seperti yang terjadi pada industri real estate dan penjualan tanah secara eceran.